ada kelompok penyidik di luar penyidik Kejaksaan Agung berupaya untuk menghentikan atau mempengaruhi kasus ini dengan cara bargain kasus. Boleh dijelasin Bang terkait kasus korupsi yang sekarang lagi marak nih Bang antara Harvey Mois dan suami Sandra Dewi, seperti apa sih Bang? Jadi kalau kita perhatikan ini kan ada kasus yang ditemukan. Ini pertama pasti penyelidikan, baru penyidikan oleh pihak Pitsus Kejaksaan Agung. Kalau diperhatikan kasus ini bukan ujuk-ujuk. Kami sudah mengendus mereka, Kejaksaan Agung sudah memulai kasus ini seminimal-minimalnya 3 bulan yang lalu. Seminimal-minimalnya. Nah, kasus ini sendiri kan unik. Ketika ada BUMN mengizinkan maling untuk mengambil, mencuri bahan timah di area pertambangannya. Lalu maling ini diajak kolaborasi. Lantas produk-produk maling ini semua di-approve oleh PT Timahnya. Ini yang paling prinsip melanggar untuk disebut korupsi atau tindak pidana korupsi itu. Nah, lalu kalau kita perhatikan siapa-siapa yang terlibat di dalamnya, ini pasti orang-orang besar. Ini dimulai waktu 2014 ketika kami endus pertama juga ya. Ini salah satu mantan Kapolda di sana kan dicopot tuh oleh Pak Kapolri. Kalau nggak salah dulu zamannya Pak Sutarman. Lalu kasus ini berkembang dan tentu melibatkan pihak dari pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Karena apa? Mereka tidak bisa melepaskan tangannya, menyebut bahwa kewenangan dan tanggung jawab IUP pertambangan itu ada di tangan gubernur. Jadi baiknya kejaksaan melebarkan sampai ke mereka. Tentu yang utama adalah para BUD atau jajaran direksi yang digaji negara, yang di PT Timah, yang melakukan semua kontrak approve sehingga kejadian ini terjadi, yaitu dugaan terjadinya kerugian sampai 270-an triliun untuk perbaikan lingkungan akibat dampak dari penambangan yang dilakukan oleh para koruptor karena perbuatan-perbuatan jahat itu. Nah, itu yang pertama. Umum lagi yang kita perhatikan adalah yang kita harus dukung, pihak Kejaksaan Agung harus sesegera mungkin mengkolaborasi perhitungan kerugian negara dari sektor kerugian lingkungan plus dari sektor keuangan negara. Dia harus combine supaya nanti tidak terjebak seperti kasus kerugian di minyak goreng. Nah, itu kejadian di minyak goreng. Ada baiknya juga Kejaksaan Agung mempelajari perhitungan kerugian negara yang telah dilakukan oleh BPK saat menghitung dampak kerugian negara pasca penambangan PT Freeport. Itu jumlahnya 185 triliun kalau tidak salah 2018 lalu. Nah, jadi artinya Kejaksaan Agung harus kita dorong untuk makin kuat, tidak makin lemah, tidak nanti di bypass. Karena apa? 2 minggu lalu memang beredar semua selentingan dan lain-lain. Ada kelompok penyidik di luar penyidik Kejaksaan Agung berupaya untuk menghentikan atau mempengaruhi kasus ini dengan cara bargain kasus. Diduga ada mantan pejabat di satu BUMN yang sekarang mempunyai posisi di Kejaksaan Agung hendak digergaji atau dirusak gitu. Nah, ini kita harapkan tidak terjadi. Maka kami sebut Pak Jokowi di akhir pemerintahnya harus turun tangan untuk menghentikan itu terjadi. Nah, kami yakin juga bahwa civil society itu akan mendorong, netizen plus 62 itu akan suka membantu bahwa kejahatan pencuri-pencuri uang negara itu akan dilakukan bersama-sama. Nah, karena itu kita berharap agar orang-orang yang mengklaim dirinya pesohor, orang yang mengatakan dirinya mempunyai profesionalisme dari menghibur orang atau mempunyai talent-talent tertentu sehingga bisa disebut selebriti atau public figure, mulai sekarang belajarlah gitu. Kasus ini membuktikan ada ukuran-ukuran uang yang dibungkus sedemikian rupa seakan-akan baik, soleh, suci dan murni, ternyata uang-uang hitam semua, uang kotor itu. Nah, oleh karena itu jangan kita mau merubah pola atau norma ukuran-ukuran publik yang mengukur orang baik itu adalah dari pola laku, bukan dari materi. Mengukur orang itu baik karena apa? Dirinya sendiri
nilai-nilai tertentu dari sisi humanity, bukan dengan memberi Ferrari, mobil Lamborghini ataupun jet pribadi gitu. Ini kan kita tahu bahwa ini kejahatan-kejahatan yang sangat sistematis. Lalu dibuka kanal seakan-akan ini bukan kejahatan. Ya alhamdulillah Kejaksaan Agung itu cerdik, pinter gitu. Di penghujung kami mau bilang bahwa masa nggak malu si KPK dengan kepolisian terhadap kinerja Kejaksaan Agung? Lomba dong, lampaui dong. Banyak kasus-kasus di KPK dan kepolisian yang belum mumpuni seperti Kejaksaan Agung. Ayo 3 institusi hukum Indonesia bergerak bersama, basmi koruptor. Gitu.